Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini akan membahas PID kontrol. PID adalah kontrol menggunakan mekanisme umpan balik yang banyak digunakan dalam sistem kontrol industri dan berbagai aplikasi lain yang membutuhkan kontrol terus-menerus termodulasi. Kemudian pengontrol APD terus menghitung nilai kesalahan atau biasa disebut dengan error sebagai perbedaan antara set point yang diinginkan dan variabel proses terukur dan menerapkan koreksi berdasarkan yang pertama proporsional atau P, kemudian integral atau I, dan T atau turunnya. Nah, kemudian kriteria untuk sistem tertutup. Fungsi sistem kontrol umpan balik adalah untuk memastikan bahwa sistem loop tertutup memiliki karakteristik respon dinamis dan kondisi tunak yang diinginkan. Nah, idealnya sistem loop tertutup itu harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, sistem loop tertutup harus stabil. Kemudian yang kedua, efek gangguan diminimalkan asal penolakan gangguan yang baik. Yang ketiga, respon yang cepat dan halus terhadap perubahan set point. Yang keempat, kesalahan kondisi offset dihilangkan. Yang kelima, sistem kontrolnya kuat. Artinya tidak sensitif terhadap perubahan kondisi dan ketidakakuratan dalam proses. Nah, kemudian aplikasinya pertama di kapal yaitu di sistem komunikasi. Ini dikembangkan pada tahun 1920-an. Nah, kemudian digunakan untuk kontrol proses otomatis di industri manufaktur, di mana itu diterapkan secara luas pada telematik dan kemudian pengontrol elektronik. Saat ini konsep PID digunakan secara universal dalam aplikasi yang membutuhkan kontrol otomatis yang akurat dan optimal. Nah, figur yang membedakan kontrol PID adalah kemampuan untuk menggunakan tiga istilah kontrol. Yang pertama proporsional, kemudian integral, dan turunan. Nah, kemudian kita bisa lihat diagram blok di sebelah kanan yang ini, ya, menunjukkan pengontrol PID yang terus menghitung nilai kesalahan sebagai perbedaan antara set point yang diinginkan atau SP dan variabel proses yang diukur. Ini adalah PV, variabel proses, berarti R dikurangi Y, ya. Nah, pengontrol mencoba meminimalkan kesalahan dari waktu ke waktu dengan menyesuaikan variabel yang dikontrol. Contoh misalnya pembukaan kartu pengontrol. Nah, sejak tahun 1932 penggunaan PID meningkat secara pesat. Tekanan udara digunakan untuk menghasilkan output pengontrol dan juga untuk menyalakan perangkat modulasi proses seperti kartu kontrol yang dioperasikan menggunakan diafragma. Dengan pengontrol ini standar pensinyalan industri pneumatik itu 3-15 PSI atau 0,2 sampai 1 bar. Kemudian yang memiliki 0 yang ditinggikan untuk memastikan perangkat bekerja dalam karakteristik linearnya dan mewakili rentang kendali 0 sampai 100. Kemudian pada tahun 50-an ketika amplifier elektronik gain tinggi menjadi murah dan andal, pengontrol PD elektronik menjadi populer. Dan standar pneumatik ditiru oleh sinyal loop arus yaitu 10 sampai 50 mA dan
sampai 20 miliampere. Ini yang terakhir yang menjadi standar industri. Kemudian aplikasi kontrol PID ini biasanya digunakan setiap proses yang memiliki output terukur dan nilai ideal yang diketahui untuk output SP dan input ke proses MV yang akan mempengaruhi PV area. Pengendali digunakan adalah industri untuk mengukur biasanya untuk suhu, kemudian untuk tekanan, kemudian untuk gaya, kemudian laju umpan, laju aliran, kemudian komposisi kimia. Bisa juga digunakan untuk misalnya konsentrasi komponen, misalnya berat, posisi, kecepatan, dan hampir setiap variabel lain yang ada dalam pengukuran. Jadi kita bisa lihat contoh daripada di sini di setting ketinggiannya misalnya 20 Fahrenheit. Jadi keluarannya harus 20 ya. Nah, di sini kontrolernya bekerja. Di sini ada proses, kemudian ada termokopel yang mengukur feedback ya. Kalau ada perbedaan berarti ada kesamaan. Ini juga sama, kita bisa lihat kontrolnya. Nah, di sini kelihatan PID ya. Ini yang paling bagus ini. Kalau P ini kan grafiknya agak jauh daripada standar. Kemudian contoh sederhana aplikasi dengan robot yang dapat memindahkan dan memposisikan oleh lupus. Nah, proporsional. Metode yang digunakan kontrol proporsional. Arus motor diatur secara proporsional dengan kecepatan. Namun metode ini gagal jika misalnya harus mengangkat beban yang berbeda. Beban yang lebih besar membutuhkan gaya yang lebih besar yang diterapkan untuk kesalahan yang sama di sisi bawah. Tetapi gaya yang lebih kecil jika kesalahan ada di sisi atas. Disinilah integral dan turunan memindahkan atau memainkan peranannya. Nah, integral. Sebuah istilah integral memindahkan tindakan, peningkatan tindakan dalam kaitannya tidak hanya dengan kesalahan, tetapi juga waktu yang telah bertahan. Jadi jika gaya yang diterapkan tidak cukup untuk membawa kesalahan nol, gaya ini akan meningkat seiring berjalannya waktu. Pengontrol I murni dapat membawa ke kesalahan nol, tapi akan bereaksi lambat di awal karena aksinya akan kecil di awal. Membutuhkan waktu untuk menjadi signifikan. Dan aksi meningkat secara selama kesalahan positif. Bahkan jika kesalahan sudah mulai negatif. Ini grafiknya kita bisa lihat. Ya. Kemudian ini juga sama. Yang paling bagus kan ini. Ya. Referensinya ini. Oke, nah kemudian turunan. Sebuah derivatif tidak mempertimbangkan kesalahan, berarti tidak bisa membawanya ke nol. Dekontroler murni tidak dapat membawa sistem untuk set point, tapi bertujuan untuk meratakan lintasan kesalahan menjadi garis horizontal. Kemudian meredam gaya yang diterapkan dan dengan demikian mengurangi overshoot atau kesalahan karena gaya yang diterapkan terlalu besar. Setelah overshoot, jika pengontrol menerapkan koreksi besar dalam arah yang berlawanan dan berulang kali melampaui posisi yang diinginkan, nah output akan berosilasi. Jadi kalau turunan ini dia akan mengurangi overshoot, jadi kesalahan dia bisa minimalkan. Oke, ini bisa lihat grafiknya. Jadi referensinya adalah biru. Jadi kalau KD-nya 0,5 terus KP-nya 1, KI-nya 1, KD-nya 1, ini grafiknya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kontrol cascade. Prinsip kerja daripada kontrol cascade adalah untuk mempertahankan kestabilan proses dengan menggunakan dua buah controller yang dikonfigurasi sebagai kontrol master dan kontrol slave. Jadi ada istilah controller primer dan controller sekunder dalam hal ini. Ya. Ini kita bisa lihat di sini ada dua. Ini ada SP temperatur
yang dikontrol, kemudian ada titik kontrol master ya. Nah ini adalah EPI measuring point. Nah ini ada yang di setting sini, ada settingannya. Nah kemudian ini temperatur kontrol slab. Nah ini ke proses selanjutnya, ini throttle. Ini ada pompa, jadi di sini masuk, kemudian di sini di apa namanya di setting ya, setting supaya temperaturnya itu bisa di minimal di apa namanya teratasi. Ini kita bisa lihat grafiknya ya. Nah, di sini kelihatan. Nah, ini pada saat KD-nya yang paling bagus. Ini KD-nya berarti 3 ya, 331. Saya akan diperhatikan KD-nya yang paling bagus yang akan mendekati garis merah. Pas 335 ya. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.